Media Vietnam kembali menyoroti timnas Indonesia usai kemenangan 1-0 atas Bahrain. Sorotan ini bukan semata-mata karena hasil pertandingan, melainkan karena insiden yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelumnya, pelatih Bahrain, Dragan Talajic, mengungkapkan kekecewaannya dalam konferensi pers. "Saya mohon maaf karena harus mengangkat masalah ini. Saya datang sebagai perwakilan Bahrain, namun saat lagu kebangsaan kami dimainkan, 65.000 orang di stadion tidak menunjukkan rasa hormat. Saya mengenal Indonesia lebih baik dari ini." Insiden ini tidak hanya mengundang perhatian publik sepak bola, tetapi juga media Vietnam yang menyoroti kejadian tersebut dengan membandingkannya dengan kasus serupa yang melibatkan Bahrain pada tahun sebelumnya. Menurut laporan dari The Tahun 247 VN, FIFA seharusnya memberikan sanksi kepada Timnas Indonesia atau PSSI atas insiden tersebut, sebagaimana yang terjadi pada Bahrain ketika menjamu Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober 2024 lalu. Pada saat itu supporter Bahrain meniup peluit saat lagu kebangsaan Jepang dimainkan dan bahkan mengarahkan laser ke wajah para pemain Jepang. Tindakan supporter ini bisa membuat Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA sebagaimana yang dialami Bahrain saat itu. FIFA kala itu menghukum Federasi Sepak Bola Bahrain dengan denda sebesar 10.000 franc Swiss atau sekitar 11.000 dolar Amerika, lebih dari 183 juta rupiah. Mereka pun menilai momentum kemenangan Indonesia atas Bahrain ternoda jika FIFA benar-benar turun tangan dalam insiden tersebut tuntasnya. Malut United sudah memulai pergerakannya jelang bursa transfer awal musim 2025-2026. Tidak tanggung-tanggung, Malut United mencoba menggerogoti juara Liga 1 Persib Bandung. Dikabarkan dua mesin gol utama Persib yang menjadi target utama pemilik peringkat 5 sementara di klasemen musim ini. Dua mesin gol yang dimaksud tidak lain adalah Ciro Alves dan Tyrone Del Pino. Tidak cuma Ciro dan Del Pino, beberapa pemain Persib Bandung lainnya juga masuk ke dalam radar intayan Malut United. Kabar itu diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia @ngapakfootball. Selain Ciro dan Tyrone, beberapa pemain Persib juga sedang didekati klub lain untuk musim depan. Bicara peluang, kans Malut United untuk mendatangkan Ciro Alves dan Tyrone Del Pino terbilang terbuka lebar. Pasalnya kontrak Ciro Alves dan Tyrone sama-sama akan segera habis pada akhir musim ini. Tawaran menggiurkan harus disiapkan Malut United untuk bisa mendapatkan jasa kedua serangkai ini secara bersamaan. Namun dengan catatan, tawaran itu harus lebih menarik ketimbang yang bakal diberikan oleh Persib untuk perpanjangan kontrak nantinya. Sementara untuk beberapa nama yang dituju lainnya, belum dapat diketahui siapa pemain Persib yang digoda klub lain. Yang pasti, Boyan sempat mengatakan bahwa para pemain Persib sudah banyak digoda klub lain karena Persib merupakan klub juara Liga 1 musim lalu tuntasnya. Pelatih kepala Persib Bandung, Boyan Hodak, memberikan informasi terbaru terkait kondisi cedera yang dialami oleh penyerangnya, David da Silva. David sendiri mengalami cedera di saat sesi latihan sebelum Lebaran. Menurut Boyan Hodak, bahwa top skor Liga 1 musim lalu itu mendapatkan benturan pada saat sesi latihan yang kemungkinan berpengaruh pada ligamen kaki kirinya sehingga harus menepis sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Dia mendapatkan benturan di latihan, jadi ini mungkin berada di ligamen
tapi saya rasa dia akan kembali 2 hingga 3 pekan ke depan. Pelatih asal Kroasia tersebut pun mengungkapkan bahwa David da Silva hampir dipastikan tidak bisa bermain melawan Borneo FC. Ia akan memantau kondisi kesiapannya untuk melawan Bali United pada tanggal 18 April mendatang. Tapi saya percaya dia bisa melawan Bali United. David da Silva sendiri saat ini terlihat menggunakan alat bantu untuk berjalan. Sebelumnya sempat viral di media sosial, David da Silva menggunakan tongkat berjalan saat menghadiri sebuah acara pada bulan Ramadan lalu tuntasnya. Persib Bandung dipastikan tanpa David da Silva saat menghadapi Borneo FC pada laga pekan ke-28. Penyerang berkepala pelontos tersebut dikabarkan Boyan Hodak mengalami benturan saat sesi latihan yang berpengaruh pada ligamen kaki kirinya. Sehingga Boyan mengatakan David da Silva harus menepis sekitar 2 hingga 3 minggu ke depan. Namun, selain David da Silva, satu pemain asing lainnya, yakni Gervane Castanir, juga diragukan tampil untuk bisa melawan Borneo. Dan baru diprediksi akan bisa diturunkan pada pekan selanjutnya menghadapi Bali United. Begitu pula dengan Kasta sedang berada di Eropa, dan dia akan segera kembali dalam waktu dekat. Dia akan siap untuk bermain melawan Bali United, ungkap Boyan Hodak. Di latihan terakhir, sebelum melawan Semen Padang, dia mengalami cedera ringan. Castanir sendiri tengah berada di Eropa setelah mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Curaçao. Setelah itu, Kasta pergi untuk mengunjungi dokter spesialis andalannya untuk memeriksa kondisi cedera yang ia alami. Jadi, kami menduga tidak terlalu buruk, tapi dirinya memilih untuk pergi ke Eropa dan mengunjungi dokter spesialis. Dia akan kembali dalam beberapa hari, saya rasa dia belum siap menghadapi Borneo. Tapi melawan Bali United, saya yakin dia akan bisa bergabung dengan tim. Dengan absennya kedua striker Persib ini, Boyan Hodak tentunya harus berpikir keras untuk menentukan pengganti di lini depan. Banyak pemain yang bisa bermain sebagai striker. Ciro ada di sana, Rian Kurnia ada di sana, dan juga Dimas Derajat yang kita akan lihat apakah dia sudah bisa diturunkan atau tidak. Jadi ada banyak pemain yang bisa mengisi posisi ini, dan kami mungkin akan mengubah sistem. Jadi kami tak khawatir tuntasnya.